Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Kitab Sunan Abi Dawud, Kitab Thaharah, kitab yang pertama nggih. Bab yang ke-64, bab fil intidoh. Intidoh itu istinja bil ma, bercebok beristinja dengan air. Intidoh. 166 qala hadatsana Muhammad bin Katsirin qala hadatsana Sufyanu wa huwa ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri, an Mansurin an Mujahidin an Sufyan bin al-Hakam ats-Tsaqafi awil Hakam bin Sufyan ats-Tsaqafi. Jadi apa Sufyan bin Hakam atau Hakam bin Sufyan ya. Terbalik ya. Jadi diragukan apakah Sufyan bin Hakam Ats-Tsaqafi atau Hakam bin Sufyan Ats-Tsaqafi. Kalau dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah SAW itu idza bala apabila beliau kencing yatawaddu beliau berwudu wayan tadhihu dan beliau bercebok dengan air, maksudnya membersihkan air pada apa namanya pakaiannya nanti ya di keterangan kita dapatkan gitu. Qala Abu Dawud wa faqa Sufyan jama'atun, menepati Sufyan ini jama'atun, banyak ulama, banyak orang ala hadzal isnad, berdasarkan sanad ini. Jadi sanad ini Sufyan tidak sendirian, dia disepakati oleh banyak ulama yang lain. Wa qala ba'dhum, sebagian dari mereka mengatakan al-Hakam au Ibnul Hakam. Hakam bin Sufyan atau Sufyan bin Hakam kan gitu kan. Hakam atau bapaknya Hakam, anaknya Hakam, Ibnul Hakam. Apakah Hakam bin Sufyan atau Sufyan bin Hakam? Berbeda. Takhrijnya dari Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Abu Dawud atau Yalisi, Musannaf Abdur Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musnad Ahmad, Sunan Al-Kubra An-Nasa'i. Jadi Nasa'i itu punya dua nih, Mujtabah, Sunan Al-Mujtabah dan Sunan Al-Kubra. Mujtabah itu yang Sunan Nasa'i itu. Yang satu Sunan Al-Kubra, lebih banyak hadisnya. Ada puluhan ribu hadis. Al-Mujamul Kabir, Tabarani, Mustadrak ala Sahihain al-Hakim, kemudian Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Kalau kayak Abdur Razak, kemudian Ibnu Abi Syaibah, itu termasuk awal-awal. Jadi mereka ini gurunya Abu Dawud gitu. Gurunya Abu Dawud, gurunya Bukhari gitu, Abdur Razak ini. Jadi lebih tua usianya. Jadi mereka bikin kitab dulu, nyusun kitab baru kemudian Bukhari nyusun kitab gitu. Jadi kan muridnya kan. Tapi kayak Al-Baihaqi, Hakim, Mustadrak ini itu atau Baroni itu keri-keri. Jadi sesudah masanya Kutubut Tis'ah itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian siapa lagi Muwatta Malik lebih dulu ya. Kemudian Ustaz Ahmad, Imam Darimi, baru kemudian ini kayak Al-Baihaqi. Sehingga kalau kita lihat di Sunanul Baihaqi itu sanadnya lebih panjang karena dari Abu Dawud nanti masih ada orang lagi, kadang-kadang langsung Baihaqi, kadang-kadang ada orang lagi. Jadi dia muridnya Abu Dawud gitu. Kalau Abdur Razak ini gurunya Abu Dawud. Jadi kalau coro hitungan hadis itu dia ali kedudukannya, lebih tinggi kedudukan sanadnya karena dia lebih dekat dengan Rasulullah. Intidoh di sini menurut Al-Khattabi, penyusun kitab Ma'alimus Sunan adalah bercebok atau istinja dengan air. Dalam kitab Jami'ul Usul diterangkan bahwa intidoh bermakna memerciki pakaian dengan air dan semisalnya. Maksudnya begini, orang laki-laki ini ya kencing, kemudian untuk menghilangkan was-was, ini kok kadang-kadang orang laki-laki itu kan gitu. Kalau perempuan saya nggak tahu ya karena kan mungkin juga begitu ya, tapi mengeluarkan kayak keluar lagi itu habis wudu selesai terus kayak keluar lagi kencingnya itu. Lah gitu itu supaya menghilangkan was-was itu caranya ambil air terus dipercikkan, maaf, ke kemaluannya dan juga ke
kalau kita pakai celana itu, kalau enggak sarung atau apalah yang dipakai di bawah itu. Yang dimaksud sebenarnya adalah memercikkan air ke kemaluan dan sedikit ke pakaian untuk menghilangkan was-was dari setan. Was-was itu ragu-ragu, bisikan setan. Tadi kayaknya keluar sedikit tadi bagaimana gitu loh. Jadinya terus ragu-ragu kan. Ki wudu lagi apa enggak, sholatnya diulang apa enggak kan gitu kan. Karena seolah-olah ada sesuatu basah yang keluar dari kemaluannya. Seolah-olah, karena setan biasa menggoda gitu. Jika lokasi itu dalam keadaan basah, maka bisikan setan atau bahwa wudunya batal bisa ditepis. Jadi begini kan, karena itu basah, maka basah ini apa lah? Tadi memang saya persik kan gitu kan, sehingga harus bisa menepis was-was dari setan tadi. Maksudnya begitu. Ya, nanti kan terutama bagi mas-mas atau bapak-bapak yang begitu, gitu, karena kadang-kadang begitu. Apalagi kalau sudah sepuh, lebih lagi, ya. Yang muda aja kadang-kadang gitu, sering-sering gitu, yang sepuh apalagi. Tuh. Kadang-kadang seperti itu sehingga terus ragu-ragu ini harus wudu lagi enggak, ini harus ulang lagi sholatnya enggak kan gitu kan. Makanya biar tidak begitu pakai intidoh tadi. Penetapan hadas atau suci, bukan hadis ya, hadas. Artinya batal dari sucinya serta lainnya didasarkan keyakinan, bukan berdasarkan keraguan-raguan. Ini tadi ngentut belum ya, misalnya gitu. Ya kita yang yakin apa? Belum. Ya sudah, kita yakini gitu saja. Karena ragu-ragu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Maka kalau Rasulullah, sudah kita pernah bahas belum ya? Kalau orang itu, setan itu biasa mempermainkan orang di bagian pantatnya, bagian duburnya itu. Sehingga dia merasa seolah-olah ngentut gitu loh, seolah-olah. Maka kalau begitu yang terjadi, kata Rasulullah, jangan dia batalkan sholatnya, atau dia nggak batal wudunya, sampai dia mendengar suara kentutnya tadi atau mencium baunya. Gitu. Jadi kalau tidak terdengar suaranya, tidak tercium baunya, anggap saja tidak kentut gitu. Karena kita berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan keraguan. Gitu. Ini kalau diperturutkan ya, godaan setan begitu itu nanti orang akan ragu-ragu terus. Gimana ya, sholat saya gimana? Langsung ulang lagi. Aduh, baru sebentar, ini kayaknya batal lagi, ulang lagi, kan gitu. Jadinya kan habis waktu di situ gitu loh. Memang setan berusaha untuk menggoda dari arah situ ya, sehingga caranya tadi supaya tidak begitu pakai intidoh ini tadi. Jamaah atau sekumpulan ulama menepati Sufyan dalam sanad ini, bisa jadi dia adalah Hakam bin Sufyan atau Sufyan bin Hakam. Artinya ya ini sebenarnya juga masalah ya, karena kalau beda orangnya kan jadi beda. Cuman memang sebagian pakai Hakam bin Sufyan, sebagian Sufyan bin Hakam. Berikutnya 167, qala hadatsana Ishaq bin Ismail, qala hadatsana Sufyanu wa ibnu Uyainata, Sufyan bin Uyainah, an ibni Abi Najihin, an Mujahidin, an rajulin min Tsaqif, an abihi, dari seorang laki-laki Tsaqif dari bapaknya, qala dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala tsumma nadha farjahu. Aku melihat Rasulullah itu kencing, kemudian beliau intidoh tadi, memercikkan air kemaluannya, farjahu kemaluannya, memerciki air pada kemaluannya atau memerciki kemaluannya dengan air. Menurut Al-Albani hadis ini sahih di Musnad Ahmad, juga di Mustadrak ala Sahihain dan di Sunan Al-Kubra lil Baihaqi. Hadis ini disampaikan secara ringkas. Pada riwayat yang lebih lengkap disebutkan bahwa Nabi kencing, lalu istinja, lalu berwudu, lalu memercikkan air pada kemaluan dan pakaiannya. Jadi intidohnya sesudah wudu. Wudu selesai, kemudian intidoh tadi memercikkan air tadi. Pemercikan air dilakukan sesudah selesainya berwudu secara sempurna, tentunya dengan menjaga supaya tidak terlihat atau nampak auratnya. Ya, kalau di kamar mandi lebih mudah lagi, tapi kalau di luar ya dijaga jangan sampai nampak auratnya. Karena kan itu aurat ya. Caranya ya bagaimana bisa dicari sendiri caranya, apa menyepi dulu atau bagaimana prinsipnya biar tidak kelihatan auratnya, lalu dipersiki air tadi. Tidak digerucuk loh ya, dipersiki saja. Gerucuk kan kebes nanti. Syariat Islam dijalankan berdasarkan keyakinan, bukan persangkaan atau keraguan. Pemercikan air ini dilakukan untuk menghilangkan persangkaan atau keraguan tentang hadas. Sama dengan yang tadi, prinsipnya supaya tidak ragu-ragu ini hadas belum.
gitu saja caranya, diperciki air saja biar tidak ragu-ragu lagi. Ini kok basah? Nah, memang basah, orang diperciki air gitu. 168 qala hadatsana Nasr ibnu Muhajir qala hadatsana Muawiyah bin Amr qala hadatsana Zaidah qala an Mansurin qala an Mujahidin qala anil Hakam Awi binil Hakam dari Hakam bin Sufyan la Sufyan bin Hakam tadi kan ya, an Abi dari bapaknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, beliau Nabi itu kencing, summa tawaddoa, kemudian beliau berwudu, wa nadhaha farjahu, dan mengintidoh, memercikkan air ke farji beliau. Ini nanti rangkaian sama dengan yang taraf dari hadis 166 tadi yang kita baca barusan ya. 166, 167, 168. 168 ini tarafnya dari hadis 166. Di Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Abu Dawud atau Yalisi. Ini Abu Dawud atau Yalisi itu bukan Abu Dawud yang kita baca ini. Ini kan Abu Dawud As-Sijistani. Yang penulis Sunan Abu Dawud ini namanya Abu Dawud As-Sijistan dari daerah Sijistan. Kalau At-Toyalisi dari kata Toyalisah, dari wilayah namanya Toyalisah atau Yalisi ini. Maka biasanya disebutkan gitu, At-Toyalisi gitu. Namanya sama-sama Abu Dawudnya. Musnad Abdul Razak, Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musnad Ahmad, Sunan Kubro Nasai, Mu'jamul Kabir li Tabarani, Mustadrak, dan Sunan Kubro Baihaqi. Ini Sunan Kubro Nasai ada sendiri, Sunan Kubronya Baihaqi juga ada sendiri. Rasulullah SAW menjaga diri dari keraguan dalam hal hadas dengan cara memercikkan air pada pakaian dan kemaluan. Islam dilaksanakan dengan keyakinan bukan keraguan. Tak mayuri buka ila mala yari buka. Yang ragu-ragu tinggalkan, yang yakin dijalankan. Ragu-ragu sedang sholat, ini sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat, maka didasarkan yang yakin. Yang yakin kan 2 tuh. Karena kan bingungnya 2 apa 3. Yang 2 kan berarti kan yakin gitu kan, tidak mungkin 1 gitu loh. 2 apa 3 ya dipakai yang minimal, yang 2, yang kenapa ini yang diyakini. Yang 3 kan belum yakin, masih ragu-ragu. Pakai yang 2 saja, tambah 2 lagi kalau 4 rakaat, diakhiri dengan sujud sahwi gitu. Kan gampang ya. Bingung. Ayat dream kam sholat, dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Itu kan memang kelakuannya setan, maaf nih. Setan itu kan membuat orang yang sholat itu jadi ingat macam-macam yang dia lupa gitu. Mau nyari kunci motor tidak ketemu, terus cari-cari tidak ketemu, terus sholat, terus ingat itu. Kan kita kadang-kadang gitu ya. Oh iya, neng kono mau lah, ingat kan? Kuncinya ingat, rakaatnya lupa lo gitu loh. Setan pinternya itu, dibuat ingat kunci, jadinya rakaatnya tadi berapa rakaat lah gitu loh. Padahal dulu kita waktu masih kuliah di Jogja itu malah guyonnya gue sholat wae ngerak kelingan, lo malah pengen digoda setan. Kita kunci nih, sholat wae ngerak kelingan, lo kelingan kunci lali salate no kan gitu kan. Jadi sebenarnya itu godaan setan itu. Jadi diingatkan sesuatu yang dia lupa. Jadi makanya tadi kembalinya kepada keyakinan bukan keraguan. Islam mengajarkan untuk meninggalkan keraguan menuju ke keyakinan. Tadi saya katakan Nabi bersabda gitu, tak mayari buka ila ma la yari buka. Tinggalkan apa yang kamu ragu menuju pada yang kamu yakini. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian kita itu kalau beramal yang yakin, jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itu sifatnya orang munafik. Yakin bahwa kowe kok salat ngopo lah? Salat wajib kok. Kenapa? Kalau enggak salat saya diazab oleh Allah. Saya begitu itu karena disuruh, saya yakin bismillah. Ya gitu loh, bukan ya iki atok-ateng ngene enek akhirat ya alhamdulillah enek ya lho kok gitu. Akhirat itu betul-betul ada, harus yakin kita. Jangan ragu-ragu. Betul-betul ada, kita percaya ada, tidak percaya ya ada. Makanya dijalankan gitu loh, yakin. Kalau kita beribadah sampai pada tingkat yakin itu, makanya tidak mudah dipengaruhi orang. Dipengaruhi orang. Barusan kemarin ada berita saudara kita di Merbabu itu, lereng Merbabu.
Dulu sudah cukup lama beritanya ya, baru beberapa waktu yang lalu diparahin saudara kita, terus diparahin lagi baru-baru ini, hari-hari ini ada satu sepasang orang tua itu, kakek dan nenek, usia ada 70 tahun, malah 80 tahun. Jadi satu-satunya keluarga muslim, namanya daerahnya Diwa, kecamatannya mana itu, pokoknya daerah Merbabu, lereng Merbabu. Nah teman-temannya yang sama gimana? Udah berubah jadi Kristen kabeh. Dia di situ ada musola, ada masjid. Ya satu keluarga itu yang sholat di situ, keluarga itu saja, karena yang lain-lainnya enggak ada, sudah meninggalkan keyakinannya. Kalau orang, ya tentunya itu juga salah satunya juga kesalahan kita nih, kesalahan kita karena kita tidak datang ke sana, tidak membina sana kan gitu kan. Tapi sudah cukup lama kejadian itu. Artinya kalau orang itu menjalankan tadi, keluarga tadi, kalau menjalankan dengan keyakinan, lalu dibayar apapun juga ya keyakinan masalahnya kok. Keyakinan kok mau dibeli, ya enggak bisa kan? Bisa dibeli ya berarti tidak yakin. Kalau yakin tidak mungkin bisa dibeli. Saya kasihkin, loh masalahnya saya yakin begini, sih saya jalani dengan keyakinan kok. Gitu makanya ya. Cara menyelamatkan diri dalam masa-masa fitnah ini, mari kita meyakini bahwa apa yang Allah janjikan itu betul-betul terjadi. Akan terjadi, sekarang belum terjadi, enggak akan terjadi. Apa yang Allah ancamkan itu juga akan terjadi. Walaupun banyak orang tidak percaya, enggak apa-apa, tapi kita yakin. Ada pertanyaan sebelum ganti bab? 64. Silakan. Wallahu alam. Kalau kadang-kadang begini, kadang-kadang ini tidak dijelaskan ya apakah salat tiap habis berwudu, tapi kalau kita biasa begitu setidaknya, biasa ragu-ragu gitu, lebih baik begitu. Tiap habis wudu dibegitukan. Kalau yakin tidak pernah begitu sama sekali ya enggak apa-apa, tidak usah. Itu sekedar sebagai menghilang was-was. Contohnya yang begitu itu Ali bin Abi Thalib itu kan rajulun madza ya, banyak mengeluarkan madzi. Nabi juga ngajari gitu, pokoknya gitu kamu perciki gitu sudah nanti kamu hilang ragu-ragunya. Ali madza tapi mau tanya kepada Nabi kan pakai akhirnya nyuruh orang lain supaya bertanya begitu. Ya, jadi kita lihat diri kita masing-masing saja. Kalau memang kita tidak pernah mengalami masalah begitu ya enggak usah, enggak apa-apa. Tidak harus ya. Kan sifatnya opsional untuk menghilangkan keraguan-raguan. Ada lagi? Berarti dilakukan setelah wudu ya? Iya, setelah wudu. Setelah istinja begitu ya, sebelum wudu? Ya, wallahu alam. Kalau yang ini memang karena untuk jaga wudu kan, kalau setelah istinja habis itu masih wudu lagi kan? Ini kan ragu-ragunya sudah wudu itu batal enggak wudunya kan gitu masalahnya. Kalau itu dilakukan sebelum wudu ya bisa, tapi kan ya tidak menghilangkan ragu-ragu, memang belum wudu kan. Nah, orang habis itu masih wudu lagi kan. Sing dipakai kan yang belakang gitu kan. Gampangnya rembuk wudu batal kan jadi batal. Atau wudu batal wudu ya jadi suci kan. Yang dipakai yang akhir. Kalau itu dilakukan sebelum wudu, jadinya tidak untuk menepis keraguan. Memang habis itu masih wudu kan gitu kan. Ada lagi? Cukup nggih? Berikutnya bab ya silakan. Kalau jumlahnya enggak ada, cuman biasanya kalau dalam gini-gini biasanya ganjil, sekali atau 3 kali gitu. Biasanya ganjil, tidak disebutkan di sini nggih, cuman biasanya di hadis-hadis yang begini-begini ini biasanya lebih disukai ganjil. Sekali kurang ya 3 kali. Tapi ya enggak usah 17 kali, nanti kebroh. 3 kali cukup lah. Ada lagi? Lanjut nggih. Babu mayaqulu rajulu idza tawaddaa. Doa yang diucapkan ketika berwudu. Maksudnya sesudah berwudu ini, bukan ketika berwudu, tapi bunyinya memang idza tawaddaa. Bab yang ke-65. Hadis 1169. Qala hadatsana Ahmad bin Sa'id Al-Hamdani hadatsana Ibnu Wahbin. Qala sami'tu Muawiyah yakni Ibnu Shalih, Muawiyah bin Shalih yuhaditsu an Abi Utsman menceritakan hadis dari Abu Utsman an Jubair bin Nufair dari Jubair bin Nufair an Uqbah bin Amir dari Uqbah bin Amir, ini sahabat Nabi nggih, Uqbah bin Amir. Qala Uqbah bin Amir berkata, "Kunna adalah kami ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
bersama Rasulullah SAW khuddama anfusina, melayani diri kami sendiri. Maksudnya bersama Nabi, tapi masing-masing orang ngurusi dirinya sendiri. Bukan kok menghidmati Nabi, enggak, karena ini dalam perjalanan gitu ya. Urusan sendiri pribadi misalnya mau butuh makan, butuh ya urus sendiri gitu loh, tidak menyulitkan orang lain tapi juga tidak membantu orang lain. Natanawabu ar-ri'ayah, ri'ayata ibilina. Kami ini bergantian dalam menggembalakan unta. Ri'ayah itu gembala, menggembalakan unta. Ri'ayata ibilina, mengurus atau menggembalakan unta-unta kami. Fakanat alayya ri'ayatul ibil, saya itu punya tugas juga, punya jatah hari juga untuk menggembalakan unta, ri'ayatul ibil. Farawah tuha bil asi, lalu aku ini mengajak unta-unta itu pulang pada waktu sore. Yang roha itu loh ya, ulama goda au roha itu pulang di senja hari, biasanya bersama hewan gembalaannya. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrohun, itu surat An-Nahl ya. Turihun itu kan ngajak pulang waktu sore hari. Itu penggembala bersama gembalanya pulang sore hari itu kan indah, itu bagus itu. Fa'adraktu, maka aku menjumpai Rasulullah SAW yakhtubun nas, sedang berkhutbah berpidato kepada banyak orang manusia hadirin. Di Rasul waktu dia pulang itu lihat Rasul sedang pidato, sedang memberikan wejangan atau taklim gitu ya. Fasami'tuhu yaqulu, maka aku mendengar beliau bersabda begini, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, ma minkum, tidak ada dari kalian, min ahadin, dari seorang pun, yang yatawaddu, yang berwudu, fayuh sinul wudu'a, lalu dia membaguskan wudunya, wudu dengan sempurna maksudnya, summa yakumu, kemudian dia bangkit berdiri, fayarka'u rakaataini, lalu dia rukuk 2 rukuan, maksudnya sholat 2 rakaat, mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat itu kadang-kadang disebut dengan sholat, kadang-kadang disebut dengan rukuk, kadang-kadang disebut dengan sujud, kan gitu ya. Atau berdiri ya bisa, koma yusolli, atau yarka rukuan, atau yarka rakaataini, yasjudu sajdataini gitu. Itu maksudnya 2 rakaat sholat. Yukbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi, dia menghadap pada kedua rakaat itu biqalbihi, dengan hatinya, wa wajhihi, dan wajahnya. Maksudnya sholatnya konsentrasi gitu loh, menghadap kepada Allah, wajahnya juga menghadap ke arah kiblat atau ke arah tempat sujudnya, dan konsentrasi hatinya juga diikut sertakan. Tidak hanya tubuhnya fisik tapi juga psikisnya. Illa qad aujaba, kecuali sungguh telah wajib. Wajib itu wajib diampuni oleh Allah, wajib untuk masuk jannah. Fakultu, lalu aku berkata, Uqbah bin Amir berkata, bakin, bagus. Bah itu artinya bagus, baik, indah. Ma ajwada hadhihi, betapa bagusnya ini. Nabi ngendikan, wah Masya Allah, bagus sekali ini. Sabda Nabi, maksudnya bagus itu dia mendapatkan pencerahan itu loh. Orang wudu, baguskan wudunya, sholat 2 rakaat, sungguh-sungguh dalam sholatnya, oh pasti masuk jannah itu. Illa qad aujaba, wajib masuk jannah. Faqala rajulun min baini yadayya, maka berkata seseorang di hadapanku, ada orang laki-laki di hadapanku berkata, allati qablaha ya Uqbah ajwadu minha. Allati qablaha, sesuatu yang sebelumnya, sabda Nabi sebelumnya tadi, ya Uqbah, wahai Uqbah, ajwadu minha, lebih indah, lebih bagus daripada itu. Uqbah kan, subhanallah, ini bagus banget ini Nabi sabda kayak gini nih, saya dapat pencerahan. Ada orang di depan Uqbah itu malah bilang, oh tadi sebelum kamu datang tadi, yang disabdakan Nabi itu lebih bagus lagi, gitu loh maksudnya. Ajwadu minha, lebih bagus daripada ini. Fanazortu, maka aku memandang, fa'idha huwa Umar bin Khattab. Ternyata saya ngomong itu Umar bin Khattab. Di depannya Uqbah bin Amir ini ternyata Umar bin Khattab. Fakultu, lalu aku bertanya, mahiyya ya Aba Hafsin, apa itu wahai Abu Hafs? Abu Hafs itu Umar kan ya, punya anak namanya Hafsah. Abi Hafsin, julukannya Umar bin Khattab. Qala,
Nah, Umar menjawab, apa itu? Sebelumnya bagus itu apa? Saya tadi tidak dengar itu, barusan datang ini. Innahu qala anifan, sesungguhnya beliau Nabi berkata anifan tadi, qabla antaji'a, sebelum kamu datang. Kan baru saja mengandangkan untamu loh. Nah, tadi waktu kamu belum datang tadi Rasul berkata begini, ma minkum min ahadin, tidak ada di antara kalian min ahadin dari seorang. Tidak ada seorang pun dari kalian yatawaddau berwudu. Fayuh sinul wudu'a, lalu membaguskan wudunya, wudu dengan sempurna. Tsumma yaqulu hina yafrugu min wudu'ihi, kemudian dia berdoa mengucapkan ketika selesai dari wudunya, yafrugu itu ya, faragha, selesai min wudu'i dari wudunya. Apa doanya itu? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, tapi doanya dibaca loh, bukan kok diterjemahkan nggih. Terjemahannya saya bacakan nih. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doanya gitu. Tidak ada ilah kecuali Allah yang esa, satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad itu hambanya dan utusannya, hamba Allah dan utusan Allah. Kalau orang berdoa begitu, illa, ya kan tadi kan mamingkum kan, tidak ada seorang pun dari kalian. Mamingkum min ahadin, tidak ada seorang pun dari kalian berdoa begini, illa, kecuali futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, dibukakan untuknya itu pintu-pintu jannah yang 8. Pintu jannah itu jumlahnya 8. Taunya dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain kan ya. Yadkhulu fi ayyihi ma syaa, dia akan masuk dari mana saja yang dia inginkan. Mulai pintu pertama boleh, pintu kedua boleh, pintu ketiga boleh. Masuk pintu pertama metuneh, pintu kedua yang dadak metuneh yang ngopo gitu ya. Ora won gawian. Kaya dolanan cah cilik wae. Ini oleh kene. Aku aja mesti siji lah ya, ndak model orang beriman mlebu ya wis. Rasa metuneh kan masuk jannah kowe. Kalau Muawiyah berkata, wa haddatsani Rabi'atu bin Yazid an Abi Idris an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir. Jelas nggih? Jadi ini ceritanya dulu ya. Si siapa? Uqbah bin Amir itu cerita, kami ini maksudnya melayani keperluan sendiri itu gini loh. Nyambut gawe gitu ora nggantungke wong liya. Nah, gitu loh. Ini kan di Madinah ya. Tidak kerja. Jadi aku rasa nyambut gawe engko dikei karo ndak gitu. Mereka itu mandiri gitu loh, mandiri, ngurusi kebutuhan sendiri ya, diurusi sendiri. Walaupun muhajirin dia di situ gampangannya dibantu oleh orang Ansor, tapi kita lihat bagaimana muhajirin itu berusaha untuk mandiri. Abdurrahman bin Auf misalnya kan ya, kasih saya punya rumah 1, kita bagi 2 ya, kamu separuh, saya separuh. Saya punya harta, kita bagi 2 ya, kamu separuh, saya separuh. Si Abdurrahman bin Auf bilang, tidak, barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi kamu dalam hartamu dan keluargamu. Dulani ilasuk, tunjukkan saya jalan menuju pasar. Saya tak bisnis saja, saya tak dagang. Saya ini pedagang. Wis pasare kene ngendi? Aku tak golek duit. Nah gitu loh. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi mandiri gitu. Walaupun dibantu oleh orang Ansor, iya orang itu sangat membantu, tapi muhajirin mati-matian pengen tidak dibantu gitu. Orang Ansor mati-matian pengen membantu. Itulah masyarakat sahabat ya. Maka di sini dikatakan menggembala. Kami gantian menggembala memang. Nanti kalau kita lihat hadis di Sahih Bukhari, ya di Sahih Bukhari ya, itu kan ada cerita Umar itu bergantian dengan seorang Ansor kan. Jadi menggembalakan kambing itu. Hari ini Umar, besok orang Ansor. Lah kalau pas tidak menggembala apa? Turun. Karena tinggalnya di Awali, daerah Madinah yang di berbukit-bukit itu kan ya, di daerah dataran tingginya itu. Tinggal di sana. Nanti kalau pas enggak jaga, enggak menggembala kambing, turun. Kambing atau unta enggak tahu, pokoknya menggembala ternak, turun ngaji pada Nabi. Gitu loh, ngaji. Nanti yang ngaji ini mulang sing jogo tadi, sing gembala diulang. Tadi Nabi ngendika ini hadisnya ini gitu kan. Terus hasilnya dibagi 2, hasil penggembalaan dibagi 2 bersama gentenan itu. Itu gitu, mereka ada begitu ya. Jadi ini juga sama, ada dibebani kewajiban. Nah, suatu ketika pulang bawa unta, mengandangkan unta lah, terus sempat mendengar Nabi itu berkata tadi, ma minkum min ahadin
ya tawadhu fa asnal wudu dan seterusnya tadi. Salat 2 rakaat yuqbilu bi wajhihi wa qalbihi tadi. Kaget di Uqbah bin Amr. Subhanallah, ini saya sangat tercerahkan oleh ini sabda Nabi ini. Lah Umar berkata, loh yang sebelum tadi lebih bagus lagi. Apa itu? Nah, diterangkan oleh Umar bin Khattab. Gitu ya. Ini contoh bagaimana Umar dan Uqbah itu bekerja sama juga kan. Sama kowe tekone telat ngurung wis tak omongke mau Nabi nek wong ngendika ngene gitu. Jadi berbagi, orang yang barusan datang tidak mendapatkan yang tadi diberitahu gitu ya. Ini selain di Sunan Abu Dawud ada di Sunan Nasa'i, Musnad Abu Dawud atau Yalisi, Musnad Abdul Razak, Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, Musnad Al-Bazar, Sunan Al-Kubra An-Nasa'i, Abu Ya'al Al-Musili, Musnad nggih. Mujamul Kabir li Tabarani, Mustadrak ala Sahihain, Sunan Al-Kubra li Baihaqi, Syu'abul Iman. Jadi kitab hadis itu memang banyak sekali, sangat banyak. Kita belajar lah kayak sithik lah yang belum kita ketahui masih jauh lebih banyak lagi. Kayak Musnad Ahmad misalnya. Musnad Ahmad itu hadisnya 40.000. 40.000 hadis. Nah, kita sinau ya sak kemenge itu 30.000 nek sekali pertemuan 1.000 wae. Oh yo iso sak pertemuan 1.000. Sak pertemuan 100 wae. Berapa kali pertemuan? 4.000 kan ya. 4.000 betul ya. 4.000 kali 400 kali pertemuan lah kayak rampung itu kalau itu padahal itu baru Musnad Ahmad, masih ada Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musnad Abdul Razak dan yang lain-lain yang sangat banyak hadisnya, apalagi yang di Mustadrak itu juga banyak juga. Walaupun tidak semuanya sahih memang, tapi kan semuanya hadis juga ya. Tarjamah judul bab ini adalah doa berwudu, tapi ketika berwudu, tapi maksudnya doa sesudah berwudu, bukan waktu berwudunya, tapi sesudah berwudu. Karena waktu berwudu itu tidak ada riwayat berdoa waktu berwudu. Wudu ya wudu. Para sahabat hidup bersahaja, sederhana, tidak mempunyai budak untuk melayani dirinya, tapi melayani diri sendiri. Artinya hidup mandiri tanpa meminta bantuan orang lain. Jadi diajarkan di sini juga bahwa yang bagus itu gitu, mandiri, tidak minta bantuan orang lain. Termasuk mumpung ingat ini yang diajarkan guru-guru kita dulu, kiai-kiai Jawa itu. Kita kan di Jawa ya. Itu mereka itu begitu mau mendirikan pesantren, kerja dulu, cari harta yang banyak, terus beli sawah, kemudian mempekerjakan orang. Ini ngurusi sawahnya kan banyak, kerjakan orang. Nah, orang-orang yang bekerja di sawah ini nanti kalau malam diajari ngaji, nah, gitu loh. Jadi siang kerja di sawah kan, sore nanti pulang istirahat, agak malam ada maghrib, ada isya itu diajari ngaji. Gitu. Nanti berkembang jadi pondok pesantren. Pondok pesantrennya juga gitu. Modelnya santrinya itu ya pekerja sawah itu. Jadi santrinya itu kerja di sawah, kalau siang hari nanti mungkin sore hari atau malam hari ngaji. Nah, terus makan mereka ya dari sawah itu. Jadi santrinya tidak bayar, datang situ ikut ngaji, tapi dia kerja. Kerjanya nggak digaji juga. Kenapa ya? Karena hasilnya untuk mereka juga kan. Artinya untuk makan bersama-sama sih satu pahat itu. Nah, kalau itu terjadi sekarang ini di banyak tempat, misalnya nggak usah banyak-banyak lah, di sekitar kita, di desa-desa kita itu begitu, ya kan tidak butuh apa-apa, tidak butuh dibantu siapa-siapa gitu loh, kan cukup itu sudah dari nafkahnya ya dari situ, makanya dari situ bisa makan, bisa ngaji kan gitu kan. Jadi apalagi nanti kalau sawahnya bukan cuma padi, mungkin ada juga sayur-sayurnya, ada macam-macam dan sebagainya. Apalagi kalau pelihara ternak, ada ayam, ada macam-macam, bisa makan kan komplit gitu loh. Dari segi makannya tidak ada masalah. Cuman kemudian kan orang berpikir, lah masa ora butuh komputer, kan gitu kan. Ora butuh inilah, jadi kemodernan itulah yang kemudian jadi dimanfaatkan orang. Kita bantu Pak Yai, kita bantu gini, kita bantu, tapi kemudian terbeli gitu karena tadi keadaan yang seperti itu. Lah kita diajari oleh para sahabat sebenarnya tidak begitu, mandiri saja. Apa yang kita punya ya situ saja. Nanti kita tidak butuh bantuan orang sehingga kita bisa bekerja atau beramal tanpa harus merasa berutang budi kepada orang lain.
Sebagian sahabat bekerja menggembalakan unta secara bergantian, sebagaimana Umar bersama sahabat orang Ansar, mereka bergantian menggembala ternak dan mengaji kepada Nabi. Tadi ya, Nabi Muhammad SAW dikaruniai banyak mukjizat. Salah satunya adalah jawami'ul kalam. Nabi itu punya jawami'ul kalam. Di hadis kan disebutkan ya, nusirtu birru'bi masirota syahrin. Terus jawami'ul kalim juga. Itu Nabi itu punya kemampuan bicaranya pendek tapi isinya banyak gitu loh, bernas istilahnya, sedikit padat berisi, nah, gitu. Itu kalau Nabi. Nah memang diberi kesempatan begitu. Jadi kursil itu bijawami'il kalim itu bunyinya ya, kalau salah di hadisnya itu. Belum ketemu lagi hadisnya. Yang ada yang masih rata sahrin tadi. Ya baik. Jadi sedikit omongannya tapi banyak isinya. Nah, itu kelebihan Rasulullah dibanding dengan orang-orang pada umumnya. Maka kalau kita biasa baca hadis, kita akan bisa tahu iki hadis atau bukan gitu loh. Satu ya. Yang kedua, biasanya kalau bahasanya itu rada beda seperti biasanya. Biasanya itu hadisnya dhaif gitu. Nanti kita bisa niteni. Kalau yang hadis sahih itu kan omongannya sabdanya Nabi itu jelas, ringkas gitu. Kalau kayaknya kok agak susah ini, kok susah dipahami atau mungkin terlalu bertele-tele, itu biasanya malah dhaif hadisnya itu. Biasanya gitu ya kan. Nanti kita niteni saja. Kalau kita sering belajar hadis kita akan jadi tahu. Kok hadisnya kok koyong ini toh? Kita nanya kok ini, ternyata dhaif gitu. Atau malah jadi maudhu sebagainya. Ini menjadikan sabda beliau lebih mudah dipahami dan dihafalkan daripada omongan manusia pada umumnya. Karena memang jawami'ul kalim tadi isinya ringkas, bicara ringkas tapi isinya banyak. Misalnya, laisas syadidu bisur'ah, walakinna syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Yang dikatakan orang kuat itu bukan orang yang mengalahkan musuh dalam perkelahian, selalu menang gitu, bukan. Tapi orang yang bisa menahan diri, menguasai dirinya ketika marah. Kan ringkas itu, tapi isinya kan dalam sekali. Itu sabda Nabi begitu ya. Nah, kita kan biasanya omongnya akeh ning isine sithik gitu. Itu kita. Kalau Nabi kan enggak. Makanya kalau kita belajar aja kita jadi tahu, oh, itu makanya dalam bahasa Arab itu ada istilahnya apa tuh? Itnab ya. Jadi mengucapkan sesuatu sebenarnya hadis yang diomongkan itu, tapi seolah-olah bukan hadis. Bukan kok mau memalsu, tidak, justru membaguskan bahasa itu. Jadi gaya bahasa itu gitu. Dalam bahasa Arab ada gaya bahasa gitu, mengambil ayat Quran, mengambil hadis, dimasukkan dalam omongan dia itu. Jadi seolah-olah dia yang ngomong, padahal itu ayat Al-Quran, sehingga kan tampak bagus kan. Ya enggak apa-apa, ya boleh saja wong. Itu omongan, satunya kalamullah, satunya kalam Rasulullah kan. Dia ngomong begitu, menyebutkan apa? Khutbahnya itu dengan membaca hadis tapi tidak dikatakan qala Rasulullah, ya cuman ngomong saja. Terus kalau saya tadi bilang laisa sadidu bisur'ah kan gitu kan. Ya kan ya boleh gitu kan, ya enggak apa-apa. Bukan kok memalsukan hadis, tidak. Itu namanya itnab kalau tidak salah. Memasukkan lafal ayat atau lafal hadis dalam omongan. Bakhin adalah kata yang diucapkan ketika menyampaikan pujian atau mengungkapkan keridhaan terhadap sesuatu. Diulang untuk memaksimalkan pujian atau keridhaan. Bakhin tadi, bakh atau bakhin. Jika di bahasa serangnya maka diringankan. Bakhimbah, bakhimbah atau bukan bakhin tapi bakhimbah. Dan diberi nun tadi bakhim. Jadi ditanwinkan kan. Tanwin ketemu ba itu kan jadi iklab kan ya. Bakhimbah. Kadang-kadang dikasih tasdid dalam huruf, ada huruf koknya. Bakhin. Itu artinya saja, artinya kekaguman atau mengatakan oh bagus itu dalam bahasa Arab begitu. Ma'ajwada hadhihi itu ungkapan kekaguman, maksudnya betapa bagusnya ini. Bagus sekali ini ma'ajwada hadhihi. Jayyid atau jawad, jayyid itu kan bagus. Orang yang berwudu dengan menyempurnakan rukunnya dan memenuhi syaratnya lalu membaca doa sesudah wudu, maka dia akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu manapun yang dia kehendaki. Makanya wudu itu memang punya keutamaan ya. Tidak batal wudu ya boleh saja. Tapi tidak untuk ditumpuk-tumpuk loh ya.
Aku mau wudu ping 3, saiki batal pisan sik di loro, ya ndak gitu loh. Itu tetep batal loh, iya toh. Aku wudu ping 5 ya batal, balik diwudune kan gitu. Karena tadi yang dipakai yang belakang toh. Sama dengan ini tadi wudu terus ngentut ping 5, wudu sekali kan ya cukup toh, kan sama saja gitu. Kan adil gitu loh. Jadi ini wudu ping 5, wudu batal ya batal. Mbok arep iki berkali-kali keluar angin misalnya kan berkali-kali wudu sekali kan ya cukup, tidak harus 5 kali kan gitu sama saja kan. Orang yang berwudu dengan sudah nggih. Wudu yang sempurna merupakan salah satu amalan penghapus dosa karena dosanya hilang. Tadi di hadis yang lain bukan di sini ya. Dihapuskan dosanya maka berwudu itu menghapuskan dosa. Kalau mengusap disebutkan kan dalam mengusap wajah maka dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, oleh mulut dan yang lain terhapus oleh wudunya kan gitu kan. Orang berkumur menghapuskan dosa yang ada di mulut, mengusap tangan atau membasuh tangan, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan itu gugur berdasarkan bersamaan dengan air atau tetes-tetes terakhir dari wudunya itu. Belum sampai ke sana kita nggih, atau sudah pernah tapi kelewatan. Jadi wudu itu bersama tetes terakhir sehingga baiknya kalau wudu itu jangan diusap, jangan diandui gitu loh. Biasa saja karena sebagian riwayat itu bunyinya bersamaan tetes air atau tetesan terakhir air. Lah kalau diusap kan tidak tetes jadinya, begitu loh. Makanya para ulama mengatakan sebagian ulama ya enggak semuanya memakruhkan wudu kok diusap itu dimakruhkan. Biar tetap tetes sampai habis karena bersama tetesan air yang terakhir itu begitu. 170 qala hadatsana Husain ibnu Isa qala hadatsana Abdullah ibnu Yazid al-Mukri an Haywah wa huwa ibnu Syuraih Haywah bin Syuraih an Abi Akil an ibni Ammihi anak pamannya an Ubah bin Amir al-Juhani an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu semisal dengan hadis sebelumnya. Nahwa itu semisal. Walam yadkur amror riayah, tapi dia tidak menyebutkan urusan penggembalaan riayah. Wa qala inda qaulihi dan berkata pada sabda beliau fa ahsana wudu'a atau pada perkataan rawi itu fa ahsana wudu'a. Jadi bukan tadi bunyinya apa itu? Ya sama ya. Summa rafa'a basarahu, ketika mengucapkan ini dikatakan summa rafa'a basarahu ilas sama. Kemudian mengangkat pandangannya ke arah langit. Ketika mengatakan tawadhu'a fa asana wudu'a ditambahi summa rafa'a basarahu ilas sama. Maksudnya dungone itu loh, berdoa mengangkat kepalanya gini ke arah langit sambil berdoa. Wasaqal hadisah dan membawakan hadis itu sampai selesai. Bi mana hadis Muawiyah semakna dengan hadisnya Muawiyah. Muawiyah yang ini 169 ini kan ya. Sami itu Muawiyah yakni Ibnu Shalih. Muawiyah bin Shalih. Jadi sama dengan tadi, cuman ada tambahan rafa'a basarahu ilas sama, mengangkat pandangannya ke langit. Jadi berwudu menghadap ke langit itu boleh. Sebelum berikutnya, bab berikutnya ada pertanyaan? Ganti bab ini. Saya tadi sholat setelah Iya. Ya itu kemudian disebut syukrul wudu itu. Ya yang dikatakan syukrul wudu itu kan ulama yang menamai ya. Sholat syukrul wudu kenapa? Karena sesudah wudu yang dilaksanakan oleh Bilal juga itu. Bilal kan didengarkan terumpahnya oleh Nabi. Saya kok dengar terumpahmu sandalmu di jannah ya Bilal. Ma arja amalika itu apa yang amalmu yang paling kamu harapkan? Ya Rasulullah saya itu kalau batal ya Rasulullah saya wudu terus sholat 2 rakaat. Gitu. Jadi Bilal itu selalu dalam keadaan suci. Begitu batal hadas kecil, hadas besar ya mandi, buang air gitu, wudu, sholat 2 rakaat. Itu amalan istimewa itu. Kita ngelakoni rungkaran kuat itu, abot banget itu. Apa wudu gitu, wudu soal apa? Soal batal wudu sholat 2 rakaat. Ya nek pas longgar gitu, nek pas sibuk nggih ora sempat. Ada lagi? Berikutnya bab ke-66 babur rajuli yusolli sholawati biwudu'in wahid. Bab seseorang mengerjakan beberapa sholat dengan satu wudu saja. Wudunya sekali, sholatnya beberapa kali. 171 qala tasana Muhammad bin Isa
Hadatsana Muhammad bin Isa qala hadatsana Syarikun qala an Amr bin Amir al-Bajali qala Muhammadun huwa Abu Asad bin Amr. Muhammad yakni Abu Asad bin Amr. Jadi Muhammad bin Amr atau Abu Asad bin Amr. Qala sa'atu Anas bin Malik, aku bertanya kepada Anas bin Malik anil wudu, tentang wudu. Faqala lalu Anas menjawab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya tawadhu li kulli salatin, berwudu untuk tiap kali salat. Maknanya Arab salat wudu. Wa kunna nusolli sholawati bi wudu'in wahid. Sedangkan kami ini salat beberapa kali salat dengan satu wudu saja. Salah belum batal nggih. Belum batal, asar misalnya gitu, wudu asar, terus sampai maghrib belum batal, wudu, tidak usah wudu lagi, sholat maghrib, bis itu sampai isya belum batal, sholat isya, gitu. Sampai subuh belum batal, sholat subuh, apa ya iso ya embuh. Yang agak saya merasa agak tidak tahu ya, apa ya, bukan kok mendustakan tapi kok hampir kayak mustahil gitu. Ada ulama itu mengatakan saya lupa namanya ulamanya itu, dalam 40 tahun mengerjakan sholat subuh itu dengan wudu sholat isya. Hebat banget. Saya sendiri apa iso ya gitu. Jadi bukan kok mendosakan orang ini apa mungkin itu sekedar kayak hiperbolis gitu loh. Jadi kayak sekedar pemberian. Nah, jangankan 40 tahun, 1 tahun aja lah. Setahun wudu pas sholat subuh dengan wudunya sholat isya, abot banget loh itu. Berarti kan mungkin tidak tidur juga kan ya, tidak ngumpuli istri juga kan berarti, kan gitu kan berarti. Wudu sholat subuh dengan wudunya sholat isya. Karena ada yang sampai puluhan tahun begitu. Saya baca di bagian kitab, belum mengejar lagi. Yang jelas bukan sahabat, bukan, tapi ini adalah berbuat seperti itu. Lah itu apa ya perlu ditiru apa enggak, saya sendiri tidak mengatakan perlu ditiru gitu, cuman kok ada yang begitu gitu. Yang jelas Anas mengatakan begitu, kami sholat beberapa kali sholat dengan satu wudu saja. Ini ada Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i dan yang lainnya, itu bisa dicek ya. Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tayalisi, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, Musnad Abu Ya'la, Sahih Ibnu Huzaimah. Yang masuk kutubu tis'ah itu kan Musnad Ahmad, selain 6 itu ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah 6, lalu Muwatta Malik, Musnad Ahmad dan Darimi. Jadi ada 9. Kalau menurut ulama hadis itu hampir berapa? 90% atau hampir 100% hadis, bukan 100% lah. Mayoritas itu ada di kutubu tis'ah itu. Yang lain-lain itu cuma sekedar mengulang saja sebenarnya. Artinya hadis yang sama diriwayatkan di tempat lain. Tapi kalau kutubu tis'ah itu sudah katam gitu, ya sudah dikatakan tahu hadis. Nah, nek Abu Dawud urung katam ya durung ngerti hadis. Lagi sinau hadis. Nah, gitu. Makanya kita jangan merasa, wah kuwi bid'ah kuwi, dolalah lho urung tekan kok kita. Bahwa ada di hadis berikutnya kita belum baca kan gitu kan ya. Tiwas ngomong bid'ah lho, kowe iki ra mudeng, kamu belum tahu ada hadisnya, tapi kita belum tahu, belum sampai ke situ gitu loh masalahnya. Makanya untuk bisa mengatakan itu bid'ah itu ya tidak gampang, karena ya kudu ngerti hadis masalahnya. Wis ngerti kabeh wis kudu bisa katam mengatakan pireneng ngono ki bisa. Nek kowe pireneng lah kowe sinau apa? Aku lagi Bukhari. Lagi Bukhari itu nek Muslim belum, Abu Dawud belum ya. Aku lagi Abu Dawud, Abu Dawud kan masih banyak yang belum gitu ya. Makanya hati-hati. Selalu berwudu setiap kali hendak mengerjakan sholat asalnya merupakan kewajiban yang ditetapkan secara khusus untuk Nabi. Jadi dulunya Nabi itu wajib gitu. Nabi itu diwajibkan kalau mau sholat selalu wudu. Ini tapi khusus Nabi loh ya, khusus untuk Nabi, bukan untuk umatnya. Tapi kemudian mansuh pada saat Fathu, maka nanti kita lihat hadis berikutnya menunjukkan itu. Mansuhnya ketika Fathu Mekah. Umat Nabi Muhammad tidak pernah diwajibkan untuk selalu berwudu setiap kali hendak mengerjakan sholat. Hanya kalau dia hadas, mau sholat, wudulah dulu gitu kan ya. Kalau tidak menerima sholatnya orang yang berhadas sampai dia berwudu. Kalau dia wudu, sudah selesai wudu baru sholat, baru diterima. Tapi kalau masih hadas, tidak wudu langsung sholat, ya nggak diterima. Karena wong dia dalam keadaan tidak suci gitu ya. 172, hadis yang terakhir untuk bahasan kita malam ini.
Qala hadatsana Musaddadun qala akhbarana Yahya an Sufyan an hadatsani Alqamah bin Marsad an Sulaiman bin Buraidah an abihi qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi. Rasulullah salat pada hari Fathu Makkah. Ketika Rasul membebaskan kota Makkah, khamsa shalawatin 5 kali salat bi wudu'in wahid dengan sekali wudu saja, wudu yang satu. Wa masaha ala khufaihi dan beliau mengusap pada 2 khufnya karena kan safar nggih. Kalau orang mukim sehari semalam, kalau safar kan bisa 3 hari 3 malam. Wudu enggak usah dilepas khufnya, diusap saja bagian atasnya. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Faqala lahu Umar berkata kepadanya pada Nabi, "Ini ra'aituka sona'tal yauma syai'an lam takun tasna'uhu." Sesungguhnya ra'aituka saya melihat engkau ya Rasulullah, sona'tal yauma engkau mengerjakan pada hari ini syai'an sesuatu yang lam takun tasna'uhu, engkau belum pernah mengerjakannya. Biasanya panjenengan iku nek badhe salat wudu, lha niki kok wudu pisan tinggi ping gangsal, gitu loh. Kan beda kan? Kala Rasul berkata, amdan sona'tu, sengaja. Amdan itu sengaja. Sona'tu aku mengerjakannya. Maksudnya karena memang ada syariat. Tadi yang dikatakan mansuh tadi. Di masa itu kemudian sudah dinasah, sudah dihapuskan kewajiban Rasul untuk selalu berwudu setiap kali sholat. Sesudah saat itu, sesudah waktu Mekah itu, Nabi juga seperti umat beliau yang lainnya. 1 kali wudu bisa untuk 5 kali sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, atau sholat apapun juga, ya, sholat nazar, nanti saya mau sholat begini, ya tetap juga sama kan, dilakukan dengan 1 wudu bisa asal tidak hadas. Kalau hadas ya harus berwudu. Jangankan kok 2 kali sholat sekali aja hadas kan ya tetap wudu lagi kan, gitu ya, karena memang hadas. Jadi bahasanya kalau tidak hadas boleh berkali-kali sholat dengan 1 wudu yang sama. Yaumal Fathah pada hari ini, pada hadis ini maksudnya hari Fathu Mekah tahun 8 Hijriah. Hadis ini menjadi dalil bolehnya mengerjakan banyak sholat dengan sekali wudu, tidak harus berkali-kali wudu. Ini bentuk kemudahan bagi kita, terutama ibu-ibu kan kalau wudu di perjalanan mungkin tidak lepas macam-macam, tidak mesti bisa, asal tidak batal saja ya sudah langsung wudu aja. Apalagi kalau musafir bisa tayamum bahkan tidak harus berwudu, lebih mudah lagi. Prinsipnya itu memudahkan bagi muslimin dan memang boleh karena memang itu rukhsah, sah bukan rukhsah ya, memang itu ketetapan Allah seperti itu. Di sini ada di Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud juga ada di 155, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Abu Dawud, Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah, Musnad Ahmad dan yang lainnya. Kalau At-Tabarani itu punya Mu'jamul Shaghir, Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Kabir kan gitu kan. Baihaqi ada Sunanul Shaghir, ada Sunanul Kubra, Baihaqi ada Syu'abul Iman. Tapi itu orang-orang keri-keri, jadi murid-muridnya Abu Dawud, murid-muridnya Bukhari. Kalau yang orang-orang awal ya kayak tadi saya katakan ada At-Tayalisi, ada Abdul Razak, ada Ibnu Abi Syaibah, ada Ahmad dan yang lain-lainnya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ya kalau gimana nggih? Kalau afdolnya saya wallah alam saya tidak tahu. Cuman kalau orang berwudu memang ada keutamaannya. Cuman keutamaan itu kan munculnya kalau dia hadas masalahnya. Jadi gini lah, orang berwudu, banyak berwudu itu boleh, ada keutamaan iya, tapi yang keutamaan utamanya itu adalah kalau dia hadas terus dia wudu, gitu loh. Bukan wudu neh bukan gitu. Nek gitu malah jadi berlebihan kan gitu. Di wong wudu sudah selesai kan wudu lagi kenapa? Lah saya hadas, lah ya kalau itu betul. Tapi kalau tidak hadas, lah untuk apa tidak wudu kan gitu. Jadi wallahu alam ya, iya. Tidak ada, ya tidak ada anjuran. Ada lagi? Nggih. Yang kembali ke
nampak tadi. Ya, Ini intidah. intidah, ya. Intidah ini sebagai untuk menghilangkan keraguan dia berhadas atau keraguan dia ini, maksudnya ini celana yang saya pakai ini mungkin sudah kena Najis. najis. Ya. Untuk menghilangkan itu atau untuk menghilangkan bahwa saya sudah batal wudunya. Yang kedua, yang sudah batal wudunya. Kalau keraguan celana itu najis, nanti berdasarkan keyakinan saja. Diyakinkan dulu. Kok kamu ragu-ragu celananya najis, kenapa? Nah tadi kayaknya saya tadi pipis kecipratan misalnya gitu. Ya ganti saja kalau gitu. Berarti kan yakin kalau gitu. Tapi kalau tadi saya tuh pipis tapi nggak tahu nyiprat apa enggak. Lah kalau tidak tahu jangan jadi ragu-ragu gitu loh. Jadi gini, prinsipnya kita berdasarkan keyakinan. Yang kita yakini apa? Nah ini meragukan kok. Kena apa enggak meragukan? Ditimbang lagi. Yang lebih dekat kemana? Kalau masih tetap ragu-ragu ya sudah ganti saja. Karena tidak bisa diyakinkan. Tapi kalau dia yakin, baik yakin batal maupun yakin tidak ya dipakai itu. Yakin batal ganti. Yakin tidak batal ya tetap tidak batal. Nah ini tidak, yang intidah itu makanya tadi sesudah wudu kan ya. Maka untuk menghilangkan syak bahwa sesudah wudu itu masih keluar sedikit macam-macam gitu loh. Kadang-kadang kan gitu. Ini jangan keluar enggak ya? Keluar enggak ya? Kalau kita yakin keluar ya jadi keluar memang. Kalau yakin loh ya. Tapi kalau enggak, terus sebenarnya keluar apa enggak sih? Itu ya sudah, itu dihilangkan dengan cara tadi, intidah itu. Nah, kok basah? Nah, basah emang dibasahi kok, gitu loh. Karena biasanya orang-orang gini ini sering ragu-ragu gitu. Ya, benar enggak ragu-ragu, caranya dibegitukan. Tapi kalau yakin, memang yakin betul-betul keluar, ya sudah dibersihkan kan gitu. Walaupun sudah intidah, tapi yakin keluar, ya sudah kalau gitu dibersihkan, yakin keluar kok. Ada lagi? Cukup nggih? Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Mari silakan.